Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku heran dan aneh melihat aksi Presiden AS menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Sabtu, 3 Januari 2026. Purbaya juga melihat pasar saham justru naik saat Maduro ditangkap pasukan AS. Menteri Keuangan Purbaya menuturkan bahwa kondisi hukum dunia aneh. Ia menilai, kondisi global saat ini menunjukkan lemahnya peran Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, dengan masih adanya negara yang dapat menyerang negara berdaulat lain tanpa pengawasan atau sanksi yang efektif, seolah dapat lolos dari mekanisme pengawasan internasional. Meski begitu, Purbaya menuturkan, konflik tersebut tak begitu berdampak pada Indonesia. Mengingat letak geografis antar dua negara yang cukup jauh. Purbaya juga mengatakan bahwa Venezuela juga tidak terlalu aktif dalam pasar minyak dunia, karena keterbatasan kapasitas produksi. Purbaya bahkan menyebut, pasar saham justru naik meski ada konflik besar antara AS dan Venezuela. Seperti diketahui, seusai menangkap Presiden Nicolas Maduro, AS ingin fokus melakukan pengelolaan terhadap industri minyak di Venezuela. Trump menyebut perusahaan-perusahaan minyak Amerika akan ditugaskan memperbaiki infrastruktur energi Venezuela. Ia menilai infrastruktur tersebut telah rusak parah. Trump juga menuding rezim sosialis Venezuela telah mencuri industri minyak. Ia menyebut industri tersebut dibangun dengan teknologi dan keahlian Amerika Serikat. Trump menilai hal itu sebagai salah satu pencurian properti Amerika terbesar dalam sejarah negaranya. Trump juga menegaskan bahwa pembangunan kembali infrastruktur energi di negara ini akan memakan waktu. Untuk itu, Trump akan menghadirkan militer Washington untuk menjaga stabilitas kawasan. Kalau lihat situasi Venezuela gini, ada dampaknya gitu mungkin yang bisa dilihat antara Amerika dan Venezuela berdampak ekonomi ke Indonesia seperti apa? kalau minimum kan karena Venezuela udah lama nggak terlalu aktif di pasar minyak dunia juga kan, terbatas ininya kapasitas produksinya. Kalau sebenarnya seperti apa? Apa antisipasi untuk Indonesia sendiri? Melihatnya seperti apa? Itu kan jauh dari negara kita. Anda maunya apa? Apa yang kita siapin? Jadi gini, artinya kita mesti selalu memelihara kekuatan kita, itu aja. Jadi sekarang kelihatannya, ekonom boleh ngomong gini, Bu? Boleh, Pak. Hukum dunia agak aneh sekarang. Jadi kalau kita lihat negara bisa nyerang negara lain yang berdaulat dan seperti bisa getaway dari pengawasan PBB. Jadi PBB-nya amat lemah sekarang. Berarti belum tidak signifikan ya konfliknya. Agak terbatas. Karena terlalu jauh dari kita, terlalu jauh. Lewatnya lewatnya harga minyak kan. Iya. Kalau mungkin di short run mereka pikir akan turun supply-nya, tapi kan Amerika sudah izinkan drilling di Alaska, jadi nggak pengaruh ke supply. Dan ke depan kalau emang dijalankan peningkatan produksinya, ya akan bagus juga untuk harga minyak dan supply minyak dunia. Jadi hal ini nggak terlalu berdampak ke Indonesia gitu? Kalau saya bukan ahli luar negeri boleh. Kalau untuk dari sisi ekonominya, Pak? Kalau saya lihat sih agak jauh. Kalau Anda lihat pasar saham kan malah naik kan. Jadi market melihat justru sedikit positif kan, agak aneh sebetulnya. Tapi itu yang dilihat pasar. Berarti nggak akan meningkatkan belanja subsidi kan, Pak? Belanja subsidi. Jauh banget. Kalau harganya turun, belanjanya turun, tapi income juga turun. Gejolak terhadap nilai tukar rupiah gimana, Pak? Ya? Gejolaknya terhadap nilai tukar rupiah. Harusnya positif. Karena kan biasa harga kalau harga minyaknya turun karena kita sekarang naik impor. Oke, Pak. Makasih ya, Mas. Undang-Undang APBN 2026. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.